Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korbannya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji Rp2.000 sampai Rp3.000. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dibongkar personil Satreskrim Polres Tarakan. Sebanyak 13 orang korban TPPO, diantaranya 2 anak-anak, dapat diamankan polisi dan gagal diberangkatkan ke Malaysia. Kasus ini terungkap setelah personel Satreskrim Polres Tarakan mendapat informasi dari warga di sekitar pelabuhan Malundung bahwa ada beberapa orang diduga pekerja migran ilegal akan dikirim ke Malaysia. Dari hasil penyelidikan ditemukan 7 orang yang berasal dari Bulukumba dan mengaku akan dibawa ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tak hanya itu, petugas pun akhirnya mendapat informasi bahwa sebelumnya ada 6 orang rombongan mereka yang lebih dulu tiba di Tarakan. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan 13 pekerja migran ilegal. Polisi juga telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial Z. Beberapa orang yang akan mencari pekerjaan di Malaysia. Jadi dari laporan informasi dapat 7 orang, jauh dari 7 orang. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dalam rangka untuk menjadi buruh kelapa sawit. Sementara dari pengakuan para korban, terduga pelaku mengiming-imingi pekerjaan perusahaan sawit dengan gaji Rp2.000 hingga Rp3.000 Malaysia per bulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melapor. Juga kelebihan muatan, kapal ponton pengangkut batu bara tersangkut di jembatan Ampera. Kapal tersebut tersangkut selama 15 menit. Dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa maupun luka. Inilah detik-detik saat kapal tongkang bermuatan batu bara ini tersangkut di jembatan Ampera saat melintas di perairan Sungai Musi. Diduga kapal tongkang ini tersangkut karena muatan batu bara terlalu tinggi hingga tidak bisa melewati jembatan Ampera. Menurut warga, kapal tersangkut selama 15 menit. Warga berharap pemilik kapal lebih memperhatikan lagi isi muatan kapal agar tidak mengganggu kapal-kapal kecil yang beraktivitas di perairan Sungai Musi. Sekitar jam 1 lebih lah. 1 lebih. Ngapa dia tu? Muatan tinggi gini. Tinggi ya. Jauh. Itu baik. Nyangkut weh. Lama tak ada nyangkutnya tu. Sekitar berapa lama? Berapa lama lagi kau? Berapa jam lah. Berapa jam? Di pangkas dulu berarti kemarin tu. Ya, mundur. Oh, enggak mundur weh. Balik lagi sana. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak mengganggu aktivitas perairan Sungai Musi. Di Palembang, Muhammad David melaporkan. Seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Dan Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu untuk siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak Pak. Nah. Saya nggak berani ngasih Pak, karena Oh, iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. Iya betul. Gimana Ibu mau kenal sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas di tengah Sekarang jalan. ini aja. Berarti kalau ada persen jawab, saya tolak. Loh, Jawab puskesmas. loh, gimana saya mau buka tapi ditolak? Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulans kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia.
Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya bagusanlah kayak naik mobil pribadi ya, itulah kami tak tolong sama lain ayolah le, kita bawa mobil terus lain pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.